Kalau berikutnya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى di malam hari yang semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita. Ini Allah masih memberikan taufik, kemudahan dan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu kembali, duduk bersama untuk dalam rangka belajar, menuntut ilmu, yang mana di majelis ini yaitu majelis mudarasah kita berusaha untuk mempelajari ilmu wajib, dan pada saat ini kita masih di pembahasan fikih, fikih-fikih dasar yang memang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dan di pertemuan yang lalu kita sampai di pembahasan salah satu syarat sah sholat, yaitu suci dari najis. Maka di pekan lalu kita sudah membaca apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh al-muallif di dalam kitab Sulamut Taufiq, dan sudah kita terjemahkan juga. Insya Allah malam hari ini kita akan jelaskan apa yang dimaksud oleh al-muallif di sana, karena memang kitab ini adalah kitab ringkas, kitab yang memang dibuat sangat ringkas sekali, maka perlu beberapa hal untuk dijelaskan. Namun sebelum kita mulai menjelaskannya, supaya ada gambaran bersambung dengan pembahasan yang lalu, maka saya baca kembali apa yang disampaikan oleh al-muallif di dalam kitab beliau Sulamut Taufiq. Hafizah rahimahullah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في النجاسة وإزالتها. Pasal yang membahas tentang najis dan cara bersuci darinya. ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسات في البدن والثوب والمكان والمحمول له، كقنينة أو منديل في يده أو جيبه. فإن لاقاه نجس أو لاقى ثيابه أو محموله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا أو يكون معفوا عنه كدم جرحه. ثم قال في الصفحة بعدها: ويجب إزالة نجس لم يعفى عنه، وذلك في النجاسة العينية بإزالة العين من طعم أو لون وريح وحجم بالماء المطهر. وفي النجاسة الحكمية أي التي لا يدرك لها حجم ولا لون ولا طعم ولا ريح بجري الماء المطهر مرة عليها. وفي النجاسة الكلبية بغسلها سبعا بالماء المطهر، إحداهن ممزوجة أي مكدرة بالتراب، والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة. ويشترط في التطهير من النجاسة ورود الماء عليها إن كان قليلا، أي دون القلة. Ini yang kita baca di pertemuan yang lalu. Wafaqanallah jami'an. Umat sekalian, sekilas dari apa yang kita baca, dari apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala dan yang kita terjemahkan kemarin, maka mungkin kita bisa memahami beberapa hal apa saja yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Yang pertama, beliau menegaskan bahwasannya
salah satu syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Tamam? Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Suci dalam apanya saja, maka al-mu'alif merincinya. Sebagaimana kita terjemahkan kemarin dan nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian setelah beliau menjelaskan itu, bahwasanya syarat sahnya sholat adalah suci dari najis dalam beberapa hal, maka beliau menjelaskan di sana macam-macam najis. Macam-macam najis. Yang pertama, macam-macam najis. Nah, pembagian najis itu bisa ditinjau dari tiga hal. Bisa ditinjau dari apakah najis itu ma'fu atau ghairu ma'fu. Dan di sini beliau menyebutkan itu. Pembagian najis itu bisa ditinjau apakah najis itu ditolerir, dimaafkan, atau tidak dimaafkan, tidak ditolerir. Maka di sana ada dua macam najis. Najis ma'fu dan najis ghairu ma'fu. Najasah ma'fuwah, najasah ghairu ma'fuwah. Najis yang ditolerir, dimaafkan, dan najis yang tidak ditolerir, tidak dimaafkan. Ini pembagian pertama berdasarkan apa tadi? Apakah dimaafkan atau tidak, ditolerir atau tidak. Kemudian pembagian najis yang kedua, beliau sebutkan juga di sini pembagian najis yang kedua itu beserta cara mensucikan najis tersebut, cara membersihkan najis tersebut. Pembagian najis kedua ini berdasarkan sifatnya. Pembagian najis yang kedua ini berdasarkan sifatnya. Makanya beliau menyebutkan di sana ada najasah ainiyah dan ada najasah hukmiyah. Terbagi menjadi dua juga. Najasah ainiyah itu yang sifatnya itu bisa ditangkap oleh indera. Jadi kalau najasah ainiyah itu ada bentuknya atau ada rasa, warna, dan aroma. Jadi ada sifatnya. Ada sifatnya bisa ditangkap oleh indera. Itu najasah ainiyah. Najasah yang berbentuk fisik bisa ditangkap oleh indera. Namun yang kedua, an-najasah al-hukmiyah, najis hukmi, najis yang secara hukum saja dihukumi najis tapi wujudnya tidak ada, yaitu najis yang memang tidak mempunyai sifat, tidak ada bentuknya, tidak ada rasa, warna atau aroma. Itu eh, jenis najis yang kedua, najasah hukmiyah. Gitu ya, bukan? Ini dari pembagian yang kedua tadi. Pembagian yang pertama berdasarkan apakah ditolerir atau tidak. Maka ada dua macam, ma'fu dan ghairu ma'fu, ditolerir dan tidak ditolerir. Kemudian pembagian najis yang kedua berdasarkan sifatnya. Maka di sana ada ainiyah dan hukmiyah. Karena najis yang mempunyai bentuk fisik bisa ditangkap indera. Dan ada najis yang tidak mempunyai bentuk fisik, tidak ditangkap indera. Tidak bisa ditangkap oleh indera. Dan kemudian ada pembagian najis yang ketiga. Pembagian najis yang ketiga itu berdasarkan apa? Pembagian najis yang ketiga berdasarkan cara membersihkannya atau cara bersuci dari najis tersebut. Maka di sana sebenarnya ada tiga macam najis. Yang ini insya Allah sering kita dengarkan penjelasannya insya Allah atau pembagiannya saja kalau nggak penjelasannya. Nah, namun al-mu'alif di sini hanya menyebutkan jenis yang ketiga. Di sana ada an-najasah al-kalbiyah, disebutkan di akhir tadi. An-najasah al-kalbiyah itu adalah najis mughalladhah kalau istilah kita, mungkin pembagian kita. Jadi terbagi menjadi tiga. Berdasarkan cara bersuci darinya, maka najis itu terbagi menjadi tiga. Ada najis mukhaffaf, najis mutawassit, dan najis mughallad. Najasah mukhaffafah, najasah mutawassithah, najasah mughalladhah. Najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Najis ringan itu apa? Seperti air kencing bagi laki-laki yang belum makan apapun, yang belum sampai 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Nah, itu najis ringan, najis mukhaffaf. Najis mutawasid itu kebanyakan najis itu mutawasid. Adapun najis mughallad, najis besar, najis berat, itu adalah najis yang ditimbulkan dari anjing atau babi atau
hasil silang dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Yang penting ada keturunan dari keduanya. Itu, maka itu juga najis juga. Itu Ibu ya. Afakanallahu jami'. Itu Ibu ya. Itu sekilas apa yang disebutkan oleh al-muallif di pembahasan ini. Nah, jadi tadi penegasan bahwasanya salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis, kemudian macam-macam najis dan cara mensucikan. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian umat sekalian, sebelum kita jelaskan satu persatu apa yang disebutkan oleh al-muallif, wafaqanallahu jami'an, di sini beliau menyebutkan pasal yang membahas tentang an-najasah, najis, wa izalatiha, dan cara bersuci darinya. Maka mungkin kita perlu memahami apa yang dimaksud najis. Dan najis itu apa saja. Gitu ya, Bu ya? Wafaqanallahu jami'an. Kalau secara pengertian bahasa, maka najis itu sebenarnya maknanya itu segala sesuatu yang kotor. Segala sesuatu yang kotor maka disebut najis atau najasah. Itu secara bahasa. Tapi fokus kita bukan secara bahasa, tapi secara syar'i. Apa yang dimaksud najis secara syar'i? Maka di sana mungkin ada yang menerjemahkan atau ada yang mendefinisikannya secara berbeda-beda. Ada yang menjelaskan, mendefinisikan bahwasanya najis itu adalah setiap kotoran yang menghalangi sahnya sholat selama tidak ada keringanan. Setiap kotoran yang menghalangi sahnya sholat selama tidak ada keringanan. Maksudnya kalau ada keringanan berarti tidak menghalangi sahnya sholat. Seperti misalkan najis-najis yang ditolerir atau najis bagi orang yang daimul hadas, yang selalu dalam kondisi hadas seperti istihadah dan salisul baul, selalu keluar air kencing, netes. Maka itu dimaafkan karena ada keringanan di sana. Waqarallahu jami'an. Namun ada juga yang mendefinisikan bahwasanya najis itu adalah segala sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi. Gitu ya. Segala sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Maka itu najis. Nah, waqarallahu jami'an. Itu dua definisi yang berbeda. Waqarallahu jami'an. Tapi apakah setiap najis itu kotor, maksud kalian? Apakah setiap yang kotor itu najis? Nah, dibolak-balik. Apakah setiap yang kotor itu najis? Kan tadi pengertian secara bahasa najis itu sesuatu yang kotor. Tapi secara syar'i, apakah setiap sesuatu yang kotor itu najis? Tidak. Jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak. Misalkan apa? Misalkan Tanah kotor. tanah kotor atau ingus kotor, dahak itu kotor juga. Tapi nggak najis ya kan Ibu? Ya. Nah, tapi apakah semua najis itu ada wujud kotorannya? Belum tentu. Belum tentu juga. Tadi najasa hukmiyah itu tidak ada wujudnya, ya kan Ibu? Ya? Benar. Najasa hukmiyah itu tidak ada wujud. Wafaqnallah jaman. Jadi intinya sebenarnya najis itu menghalangi sahnya sholat kita dan tidak boleh dikonsumsi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau disebutkan yang eh, rincian, misalkan apa saja yang termasuk najis, gitu ya. Apa saja yang termasuk najis, maka bisa kita sebutkan eh, satu persatu. Yang termasuk najis yang pertama adalah kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini Hmm, au min Setiap. ahadihima. Setiap benda cair. Cair itu nggak harus keras berarti Om ya. Dan nggak harus air. Yang penting cair. Cair itu bisa lembek, bisa kental. Yang penting dia cair. Nggak harus air dan tidak harus padat, keras.
Maka setiap benda cair, kullu ma'i'in, setiap benda cair yang keluar dari salah satu dari dua jalur pembuangan, baik depan maupun belakang, kubul maupun dubur. Gitu ya, Bapak ya? Halo? Ya, Nah, tapi apakah ada pengecualian? Naam, ada pengecualian. Apa? Mani. Mani itu tidak najis. Ada pengecualian yang lain? Naam. Kalau ada benda keras yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan tidak bisa dicerna oleh saluran pencernaan dan keluar dalam keadaan utuh, betul-betul utuh, tidak berkurang sama sekali, maka itu tetap benda yang suci, hanya saja terkena najis, harus dicuci supaya kembali suci, gitu. Ibu ya, dulu mungkin ada polemik misalkan apa kopi luwak gitu kan. Kopi luwak itu gimana? Bukan merek kopi luwak bukan, tapi kopi yang dikonsumsi oleh luwak kan keluar lagi masih dalam keadaan biji kopi. Nah, maka itu hukumnya bagaimana? Kalau misalkan memang itu tidak bisa dicerna oleh saluran pencernaannya dan keluar memang bentuknya memang masih utuh biji kopi, maka itu dihukumi mutanajis. Mutanajis itu aslinya suci, tapi terkena najis. Bisa dibersihkan, naam, dicuci sampai bersih najisnya, maka jadi suci lagi. Gitu ya, Bu ya? Oh, dia Mahat? Halo? Halo? ya. Iya, Ustaz. Allah. Juga. Tapi umat sekalian, ini kalau misalkan kita sambungkan dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu pembatal-pembatal wudhu. Maka semua, apakah koneksinya, apakah suara saya putus-putus umat sekalian? Suara saya putus-putus tidak? Iya, واضح takut. واضح. Wadah? Bismillah. Waduh. Yasir. Jadi gini, kalau di pembahasan Kadang pembatal-pembatal wudhu, putus-putus, Ustaz. kadang putus-putus. Yasarallahu waran. Afan umat sekalian. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Tadi memang dari maghrib tadi di sini mendung, tapi belum kunjung turun hujan. Di sini hujan. Di sini hujan tadi Ustaz. Allahumma shalli wa nafi'an. Amin. Eh, tadi kalau kita sambungkan pembahasan ini, setiap sesuatu yang keluar dari dua saluran pembuangan, baik depan maupun belakang, maka itu najis kecuali mani dan tadi Benda. benda keras yang tidak bisa dicerna oleh saluran pencernaan, maka itu pengecualian. Pengecualian itu apakah berlaku juga pada pembatal wudhu? Kalau pembatal wudhu kita dulu bahas di antara pembatal wudhu adalah keluarnya sesuatu, bukan hanya ma'ya, tapi keluarnya sesuatu, apapun itu, keluarnya sesuatu apapun dari saluran pembuangan baik depan maupun belakang, ya kan Ibu ya? Iya. Maka kalau pembatal wudhu itu semuanya yang keluar kecuali mani. Termasuk tadi benda keras itu kalau keluar dari saluran pencernaan maka membatalkan wudhu juga. Cacing keluar dari saluran pencernaan maka membatalkan wudhu juga. Gitu Ibu ya. Apapun yang keluar dari saluran pembuangan kecuali mani maka itu membatalkan wudhu. Tapi kalau di sini eh, tadi benda keras yang tidak bisa dicerna oleh saluran pencernaan itu mutanajis hukumnya. Aslinya suci tapi terkena najis. Maka bisa dicuci supaya bisa kembali suci. Gitu ya, Bang ya? Wadih Mahat? Tidak bingung? Ustaz, Bagaimana, Om? apa? Paham. Yang mutan najis ini berarti ini eh, jadi tetap Bukan. kita harus ngulang wudhu ya kalau keluar si mutan najis ini. Ya, keluar apapun kecuali Iya. mani. Itu membatalkan wudhu. Gitu, kan? Iya kan ini tadi maksudnya berarti ini nggak tak masukin kecuali ya kecuali mani kan. Mani doang berarti Nah, ya. Nah, pengecualian tadi benda-benda keras tadi, pengecualian untuk najis, Om. Jadi bedakan pembahasan najis dan pembahasan pembatal wudhu. Kalau pembatal wudhu,
semuanya yang keluar itu membatalkan wudhu kecuali mani. Gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. pembahasan yang najis itu semua yang keluar itu adalah najis kecuali mani dan benda yang tidak bisa dicerna oleh saluran pencernaan. Itu tidak najis, Tidak najis tapi tapi membatalkan. membatalkan wudhu. Iya, 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 Sahih. iya. Iya, iya, Gitu Om iya. ya. Bisa dipahami maksud saya Om? Iya, iya, iya. Kalau Baik. mani, kalau mani itu dia tidak membatalkan ya, tidak membatalkan wudhu. Nah, Tapi kalau si dan benda yang tidak tadi itu, najis. Hmm. ya, oh berarti dia Mani itu tidak tidak najis dan tidak mandi tidak membatalkan wudhu. najis dan tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau si Nah, yang benda keras tadi yang nggak bisa dicerna, yang si mutan najis ini, dia tidak najis membatalkan tetapi wudhu. membatalkan wudhu gitu ya. Sahih, Oh ya. sahih. Tidak najis tapi membatalkan wudhu. Nah, tahan Jayid. Ada lagi tidak najis yang lain selain yang keluar dari saluran pembuangan? Nah, sebelum berpindah, saluran pembuangan di sini berlaku untuk semua saluran pembuangan, baik depan maupun belakang, baik manusia maupun selain manusia. Maksudnya selain manusia ini hewan, ibu ya. Ada mas sekalian. Dan hewan ini, hewan apapun, baik hewan yang dagingnya bisa dimakan maupun yang dagingnya tidak bisa dimakan. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, berbeda dengan di mazhab Hambali misalkan atau Maliki. Nah, kenapa kok demikian? Karena ini didasari riwayat yang didasari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika kejadian bahwasanya Rasulullah saat buang hajat dan beliau meminta tolong untuk dicarikan Batu. hajar, dicarikan batu, ya kan bukan? Kemudian sahabat membawakan 3 batu. Mm-mm. Sebenarnya bukan tiga-tiganya itu batu, tapi salah satunya itu adalah kotoran hewan yang sudah mengering, mengeras. Mm-mm. Maka Rasulullah mengambil 2 buah batu dan meninggalkan kotoran yang mengeras itu. Dan beliau bersabda, "Hada kirs. Kirs itu najis. Ini najis. Ini kotoran hewan. Berarti najis. Mm-mm. Najis meskipun sudah kering." Gitu ya, Bu, ya. Wafaqanallahu jami'an. Mm. Dan juga berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Muslim di dalam hadis yang menceritakan tentang 2 penghuni kubur. Salah satunya apa? Amma ahaduhuma fakana la yastabdi'u minal baul. Adapun salah satu dari keduanya tidak berusaha atau tidak menghindari dari Nice. Ya, apa? Al-baul, dari air kencing. kencing. Ah, tidak bersuci dengan sempurna dari air kencing kan gitu Ibu ya. Takunallah jami'an. Maka kotoran yang keluar dari saluran pencernaan baik manusia maupun hewan itu semuanya najis. Gitu Ibu ya. Nah, kalau misalkan kotoran manusia saja najis, apalagi kotoran hewan, ya, Ibu ya. Nah, ini kalau secara akal seperti itu. Wafaqqanallahu jami'an. Lalu bagaimana dengan misalkan riwayat yang menyebutkan ini di riwayat Bukhari dan Muslim juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya eh, Nabi SAW pernah memerintah seorang sahabat untuk apa namanya berobat dengan cara minum air kencing onta. Hmm. Bagaimana itu? Maka para ulama kita menjelaskan itu konteksnya adalah untuk berobat. Konteksnya untuk berobat, maka beda kondisi, beda hal. Kalau konteksnya untuk berobat, wattadawi bin najisi jaizun 'inda faqdi tahir alladhi yaqumu maqamahu. Maka berobat dengan sesuatu yang najis itu dibolehkan selama tidak ada benda suci, zat suci lain yang bisa menggantikannya. Hmm. Gitu ya, Beb, ya? Ya. Berobat Jadi dengan yang najis rukso ya, itu boleh Kak selama aja. tidak ada yang Ustadz, nam, Ustadz jadi rukso gitu. Ya. nam, nam, Hmm. sahih. Wafaqanallah jami'an. Lalu bagaimana dengan hadis yang lain? Misalkan hadis riwayat Ibn Hibban misalkan bahwasanya Allah tidak menjadikan kesembuhan itu dari sesuatu yang haram. Sedangkan najis itu kan haram.
Maka para ulama kita menjelaskan bahwasanya maksud dari hadis ini adalah khusus terkait dengan khomer. Gitu ya. Subhanallah azim. Begitu Ibu ya. Subhanallah azim. Jayid. Berikutnya umat sekalian, termasuk yang najis. Selain tadi yang pertama adalah semua benda cair yang keluar dari saluran pembuangan, baik depan maupun belakang. Maka yang kedua adalah darah dan muntahan. Darah, semua darah itu najis. Muntahan juga, semua muntahan itu najis. Kalau jelas itu adalah, maksudnya muntahan itu dari dalam, Om, ya. Dari yang sudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Bukan yang baru di mulut. Bukan yang baru di atas tenggorokan. Itu bukan muntahan namanya. Muntahan itu yang keluar dari dalam saluran pencernaan. Maksudnya saluran pencernaan yang dalam. Kalau gigi, mulut itu juga saluran pencernaan. Maksudnya apa? Kemarin kita bahas batasan harful ha, huruf ha batasannya. Gitu Ibu ya. Kalau di bawah huruf ha itu bagian dalam. Kalau keluarnya dari dalam berarti itu muntahan. Begitu Ibu ya. Wadih mahat. Halo. Waduh. Ya. Nah, namun apakah ada keringanan pada darah dan muntahan? Nah, darah dan muntahan itu dimaafkan, ditolerir kalau jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit seperti apa? Contohnya, jumlahnya sedikit itu seperti darah nyamuk, darah kutu, itu ya, Bang, ya? Eh, darah jerawat, Iya. itu dimaafkan, dimaafkan. Tapi, eh, nah, tadi kalau sedikit, Om, ya, dimaafkan kalau jumlahnya sedikit, baik darah maupun muntahan. Kalau jumlahnya sedikit, maka dimaafkan. Kecuali darah darah mughalladhah. Darah mughalladhah seperti darahnya anjing atau babi atau persilangan dari keduanya, maka meskipun sedikit itu tidak dimaafkan karena mughallad. Gitu ya, Bu, ya. Bagaimana kalau darah jumlahnya banyak? Kalau muntahan jumlahnya banyak, jelas itu tidak dimaafkan. Bagaimana kalau darah jumlahnya banyak? Apakah tidak dimaafkan secara mutlak? Bisa jadi darah yang jumlahnya banyak itu dimaafkan, tapi dengan syarat darah itu adalah darahnya sendiri, pertama. Kemudian syarat kedua, bukan karena bukan disebabkan oleh dirinya sendiri. Bukan disebabkan oleh dirinya sendiri. Misalkan disebabkan oleh dirinya sendiri. Kalau disebabkan oleh dirinya sendiri maka tidak dimaafkan. Misalkan apa? Misalkan punya bisul, ditekan, dia sendiri yang tekan. Atau nyuruh temannya atau orang lain untuk menekan itu. Sampai muncrat, meleleh, netes-netes gitu. Maka tidak sah untuk sholat. Karena itu najis yang tidak dimaafkan. Kalau meskipun itu darahnya sendiri, tapi keluarnya darah itu karena ulahnya. Gitu Bu, karena ulahnya, bukan keluar dengan sendirinya. Begitu Ibu ya. Waduh Mahat. Kemudian Ustaz, syarat yang ketiga, bagaimana? Om? Afwan Ustaz tanya tentang darah ini Ustaz. Kalau kita sikat gigi tuh, maksudnya kan ada orang yang kalau sikat gigi tuh suka keluar darah. Nah itu gimana Ustaz? Batalin Ya harus wudhu? dikumurin, batalin apa ya? Batalin wudhu kan? Darah keluar dari mulut Kalau itu nggak batalin wudhu. oh, gitu sih. Coba Kalau di kita sikat murojaah, gigi, kita murojaah nanti apa tuh pembatal-pembatal wudhu. Pembatal-pembatal wudhu apakah ada pembatal wudhu itu keluar darah? Ya, kecuali kalau keluar darahnya itu dari dua saluran pembuangan, depan maupun belakang. Itu baru keluar apapun, ya batal wudhu kalau dari saluran pembuangan. Gitu, Om, iya, ya. iya. Tapi kalau dari mulut, bibirnya berdarah atau gusinya berdarah, nggak Mm-mm. batal wudhunya. Tapi itu wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan, nanti akan kita bahas. Itu Iya, wajib dibersihkan sampai betul-betul bersih. Karena itu najis. Dan nggak sah kalau misalkan ada najis di dalam tubuh kita. Nggak sah sholatnya. Kalau misalkan di dalam tubuh kita ada najis. Kita ya, harus dibersihkan. jadi Dikumurin tidak sampai bersih. membatalkan, hanya harus dibersihkan ya Ustaz ya. Nah, Baik, Ustaz. seperti seperti halnya kalau misalkan kita sudah wudhu kemudian menginjak kotoran ayam yang basah, Mm-mm. apakah membatalkan wudhu? Enggak membatalkan Enggak. wudhu, hanya wajib membersihkan najis itu saja. Gitu ya. Ya. Subhanallah, dia.
Jayid. Tadi apa? Darah Ada yang yang banyak kedua, itu bukan disebabkan. dimaafkan, ditolerir kalau ada syarat-syaratnya. Kalau syarat yang pertama itu adalah darahnya sendiri. Kemudian yang Ya, kedua bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, ya. bukan disengaja oleh dirinya sendiri. Nah, atau dia menyuruh orang lain untuk sengaja mengeluarkan darah itu. Kemudian syarat yang ketiga, alam yakhtalid bi ajnabi. Darah yang keluar itu belum bercampur dengan sesuatu yang lain, belum bercampur dengan zat lain. Misalkan apa? Kalau misalkan kadang kita kalau berdarah itu kan dikasih obat itu, ya. Obat cair atau obat salep. Ya. Eh, maka kalau sudah bercampur dengan obat, ya itu sudah tidak dimaafkan lagi. Kalau jumlahnya banyak. Gitu ya, bukan? Tapi kalau sedikit, maka dimaafkan. Kalau ada yang wahat, Ini tapi kalau syarat apa banyak, Ustaz? Yang tiga ini Ustaz? Syarat apa? syarat apa tadi? Wahat. Darah yang dimaafkan walaupun Darah jumlahnya banyak. banyak. Darah yang jumlahnya banyak tapi dimaafkan. Kalau sedikit jelas dimaafkan selama itu bukan darahnya dari anjing atau babi. Tapi kalau jumlahnya banyak bisa dimaafkan, tapi dengan syarat. Syaratnya ada 4, baru kita sebutkan 3. Nah, syarat yang pertama tadi apa? Darahnya sendiri, bukan darah orang lain. Sendiri. Bukan darah dari yang lain lah intinya. Meskipun orang atau hewan, yang penting bukan darah dari yang lain. Yang penting, jadi syaratnya yang pertama darahnya sendiri. Kemudian yang kedua bukan karena Dirinya kesengajaannya sendiri. sendiri, bukan disebabkan dirinya sendiri. Syarat yang ketiga belum Darah. bercampur dengan yang lain, belum belum bercampur dengan benda lain. Kemudian syarat yang keempat tidak keluar dari area lukanya. Maksudnya, misalkan kita terkena luka, kalau darahnya keluar banyak sampai ngucur, maka enggak itu. Itu tidak dimaafkan. Tapi kalau masih masih di sekitar lukanya itu saja, maka masih dimaafkan. Gitu ya, Bu Ben? Jadi kalau misalkan Hmm. bisulan, semoga Allah semoga Allah melindungi kita semuanya. Kalau misalkan bisulan sampai netes-netes, maka itu jelas, itu tidak dimaafkan. Gitu ya, Bu ya? Ya. Ustadz ini nanti bakal dijelasin satu-satu kan Apanya, Om? yang 4 hal ini atau sampai di sini aja? Enggak, kalau kalau sampai di sini aja saya mau nanya. Tafadhali, silakan tanya, Om. Kalau misalnya nih contoh pasien luka bakar, itu kan Nah, biasanya kalau misalnya dalam perawatan itu kan ada kulit yang disesetin ya. Itu kan nah, berdarah-darah tuh. Nah, nah. dan itu pasti dicampur salep yang kayak gitu-gitu. Berarti itu dia sah nggak buat sholat? Yang saya dulu pernah nanyain Ustadz kan dulu kan pasien suami saya kalau di itu caranya wudhu kayak gitu. Nah ini sekarang kan Ustadz barusan ngomong kalau ada darah yang keluar dari area luka kan, ya kan? Nah ini contohnya nih pasien di rumah sakit seperti itu gitu loh. Itu sah nggak buat sholat? Kalau misalkan kondisi operasi seperti itu Mm-mm. biasanya kan setelah itu diperban, Om. Mm-mm. Kalau Oh, diperban, kalau mm-mm. diperban itu berarti kan tidak kemana-mana darah. Oh baik baik baik. Nah, berarti masih terpenuhi syaratnya. 4 syarat itu terpenuhi. Darahnya sendiri, Mm-mm. itu karena terpaksa, kondisi terpaksa, jadi bukan karena kemauannya, ya kan, Mas? Mm-mm. Kemudian eh, tadi ditutup oleh perban, jadinya tidak kemana-mana. Kalau misalkan di sana dicampur dengan obat, kalau dalam kondisi seperti itu, maka itu sudah darurat. Kalau luka seperti itu darurat kondisi, gitu, Mas. Dalam Ya. kondisi pengobatan, Mas. Maaf, Baik, Ustadz. Berarti yang ini yang dan keluar dari nah, area luka, yang tidak keluar dari area luka ini maksudnya lukanya ini terbuka kan? Maksudnya Ustadz yang di sini Ustadz nggak tulis nomor poin nomor nggak 4. nggak harus terbuka. Jadi Oh, kalau enggak. misalkan ditutup dengan perban pun juga berarti kan darahnya nggak kemana-mana gitu. Intinya darahnya itu nggak kemana-mana gitu. Ya ya Gitu. ya ya ya. Ya. Terkenal aja. Ya ya Ustadz. Kalau Ustaz, rembes. saya mau nanya. Eh, Kalau sorry. kalau rembes, ya itu, insya Nah, Allah dimaafkan masih. Kan itu nggak sampai ngucur kemana-mana. Kalau oh rembes ya udah. masih dimaafkan. Nah, Nama Ustadz. Jazakumullah khair. jazakallah khairan katsir.
Nah, Saya mau nanya nih di luar. nah, Ini bukannya masalah. Kalau penyakit TBC kan ada juga yang mengeluarkan darah ya, Ustaz ya. penyakit apa, Om? Ya, berdahak gitu ya. Terus-terusan gitu ya. Heeh. TBC. Itu disebut najis, tapi ini enggak membatalkan sholat enggak kayaknya ya kalau membatalkan sholat ya. Nah, Apa, Om? itu Eh, TBC mengeluarkan yang darah, kalau terus saat ditelan, batuk, kemudian ditelan, keluar darah. mm-mm. Terus ditelan gitu. Maksudnya kalau nggak sengaja kali Ini, rukso ya, saya tapi kalau sering pelan-pelan saya jelaskan, jangan dijawab sendiri. Gini, Om. Eh, di sana ada kaidah. Setiap sesuatu yang membatalkan puasa, maka juga membatalkan sholat. Gitu, Om. Setiap sesuatu yang membatalkan puasa, maka membatalkan sholat. Kalau tadi konteksnya, itu saat batuk, kemudian keluar sesuatu apapun, entah itu saat batuk itu keluar dahak, atau keluar darah tadi konteksnya, saat sholat, keluarnya, saat proses keluarnya itu tidak membatalkan. Seperti halnya, muntah tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa, ya atau ya? Yang membatalkan itu muntah sengaja, ya atau ya? iya Ustadz. Nah, ah, eh, itu satu, pertama. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah itu? Ketika keluar itu, maka harus dikeluarkan dan dibersihkan. Kalau dahak itu tidak najis, tapi juga wajib dikeluarkan saat sholat. Kalau darah yang keluar, maka apalagi darah itu najis, maka harus dikeluarkan segera. Gitu kan? Segera. Nanti kita akan bahas segera, halan, segera. Segera itu batasannya apa? Insya Allah akan kita bahas. Eh, kenapa kok harus dikeluarkan? Kalau ditelan gimana? Kalau ditelan batal sholatnya di tengah-tengah sholatnya. Kalau ditelan lagi batal, meskipun itu dahak, batal sholat. Kenapa? Ya, karena itu membatalkan puasa. Setiap yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Menelan sesuatu itu membatalkan puasa dan membatalkan sholat. Gitu Ibu ya? Wadih Muhammad. Waduh, Ustadz. Ada. Baik. Nah, Ustadz. Maka Jadi eh, biasanya maka dahak biasanya itu, saya tuh tapi menyarankan kalau nggak sengaja rukso ya Ustadz ya. Kalau nggak nggak sengaja, sengaja apa nih? masuknya menelan itu dahak itu. Ah, Sengaja kalau Tiba-tiba menelan itu. tertelan gitu. Tiba-tiba su- tertelan su- gitu. su- Mau dikeluarin, gini, jadi mungkin tertelan. gambaran ini saya jelaskan. Gambaran dahak yang dimaafkan, dahak yang dimaafkan itu adalah dahak yang langsung turun dari Alat muntah itu rongga Ustadz yang pelan-pelan. nggak Saya sengaja. jelaskan. Eh, ya itu yang dimaafkan. Dahak yang dimaafkan adalah dahak yang langsung turun dari rongga hidung langsung masuk ke tenggorokan. Tidak keluar ke area zahir, area luar. Misalkan area luar itu kan area makhrajnya kok. Kalau sudah di area makhrajnya kok bisa dikeluarkan, itu keluar, maka itu harus dikeluarkan. Tapi ada dahak itu yang nggak bisa. Kita terasa ada dahak tapi nggak bisa dikeluarkan. Maka itu kalau langsung masuk itu nggak masalah. Itu ya, Bu ya. Tapi kalau sudah di makhraj yang huruf kho di atas ini dan bisa dikeluarkan, maka itu wajib dikeluarkan. Wadi Ahmad, Ustadz. Naam Ustadz, naam. Wafaqanallah jami'. Afwan Wahad sekian. Kita lanjutkan Wahad. Ya, siap. Jadi berikutnya yang termasuk najis juga adalah al-maitah. Al-maitah itu apa, Mas? Makanan. Dan al-maitah itu seringkali Oh, diterjemahkan dengan maitah. istilah Oke. Darah, bangkai. bangkai. Iya. Bangkai, sahih. Saya Tapi dengarnya kita juga, maidah. tapi Salah dengar perlu Ustaz. dipahami emas sekalian. Tapi perlu dipahami Iya. yang dimaksud al-maitah di dalam syariat itu adalah kullu kullu ma mata bi ghairi zakatin syar'iyyah. Setiap yang mati tanpa sembelihan syar'i. Setiap yang mati tanpa sembelihan syar'i, maka itu semuanya adalah bangkai.
Gitu Ibu kan? Meskipun sapi misalkan segemuk apapun, kalau matinya bukan karena disembelih, karena ditusuk misalkan, maka itu bangkai. Yang mati karena yang Saya mati. ulangi lagi pengertian pengertian maitah tadi apa, Om? Pengertian bangkai secara syar'i. Setiap Setiap orang mati sesuatu tanpa yang mati sembelihan syar'i. tanpa, tanpa disembelih secara syar'i. Tanpa disembelih secara syar'i. Oke. Nah, Ini jadi kalau masuk ke misalkan yang ini, yang dimaafin ini. Bukan. Lain lagi. enggak, ya, najis termasuk bagian najis tadi. Oh, Najis. iya iya Yang iya. ketiga. Saya nulisnya. Segala semua Disebut semua disebut bangkai itu bangkai najis. Ustadz Semua ya. bangkai itu najis kecuali kecuali apa? Om? Kecuali Bangkai bangkai ikan ikan. dan Bangkai bangkai belalang. belalang kan itu. Nah, Mm-mm. sahih. Dan pengertian maitah atau bangkai itu tadi kita sebutkan, kita permisalkan, kan? Kita berikan contoh supaya lebih jelas. Jadi kalau misalkan ada tadi apa? Om? Sapi, sapi matinya tidak disembelih, tapi mati karena ditusuk misalkan, atau mati karena dipukul misalkan, atau karena sakit misalkan, belum sempat disembelih, maka itu hukumnya bangkai. Najis dan tidak boleh dimakan. Najis itu haram untuk dimakan. Itu ya, Bu, ya? Iya Ustadz. Kemudian juga misalkan apa? eh Kambing yang disembelih untuk Sesuatu. persembahan, Iya iya. persembahan untuk berhala misalkan, persembahan untuk demit penghuni perempatan misalkan gitu. Maka, maka itu juga sembelihan ya itu adalah sembelihan yang haram, bukan sembelihan syar'i. Meskipun disembelih, tapi kalau sembelihannya dengan niat untuk persembahan, maka itu bukan sembelihan yang syar'i. Begitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Iya, untuk niat Iya. untuk Kalau sembah. hewan buruan terus melepas panah baca Bismillah itu tiba-tiba hewan itu kan ini nggak apa-apa apa gimana Ustadz? Gimana gimana? Om? Hewan buruan Ustadz kayak Hewan buruan. Oh, oh, hewan buruan kondisinya oh, beda lagi, Om. oh. Hewan buruan beda lagi. Nah, Terus tapi ini memanah kondisi normal. baca Nah, Bismillah. Ya. nah, itu dihukumi sebagai sembelihan syar'i. Nah, dihukumi meskipun itu bentuknya bukan sembelihan, tapi dihukumi seperti sembelihan syar'i kalau itu ada ketentuannya sendiri. Oh, Allah jami'an. Ada juga Asal contoh itu ya yang lain. Ustadz ya kalau pas ngelepas baca Bismillah ya Ustadz ya. Nah, nah, Melepas panah itu buruan gitu. nah. Iya. Ada Suka lagi contoh yang lain, Mas Kalian. Ada lagi contoh yang lain, Mas. Bagaimana kalau misalkan Oh, yang termasuk ini. harimau, harimau Harimau. kemudian disembelih. Harimau. Saat menyembelih membaca Bismillah. Iya. Bismillah Allahu Akbar. Sembelih harimau itu. Apakah harimau itu halal? Enggak lah. Tidak. Tidak. harimau kan Enggak. nggak halal Kan dimakan Ustadz. apakah itu hukumnya bangkai atau bukan? Iya. Naam, Eh, hukumnya bangkai. oke. Hukumnya bangkai. Karena itu bukan sembelihan yang syar'i. Itu bukan sembelihan yang sah berdasarkan syariat. Enggak boleh disembelih gitu. Enggak boleh dimakan. Ya kan ya? Ibu ya? Asalkan Allah jalla. Mau dia Oh, mahat? Ustadz. Jayid. Ini kalau misalkan ada yang salah paham, ya, obat kencing batu itu adalah apa? Kumis kucing. Apa sih? Eh, kumis kucing. Dengernya bukan kumis kucing tapi tumis kucing. Akhirnya mau nyembelihin beberapa kucing buat tumis itu. Kasihan Ah, amat. maka itu haram, haram. Agak hati-hati. Karena dagingnya haram dimakan ya, gitu ya. Nah, itu ibu ya. Wafakanullah jami'an. Itu di antara najis-najis, kategori najis. Itu ibu ya. Wadih wahad. Kita Ya, masuk ya. ke penjelasan al-mu'alif di sini. Beliau menjelaskan wa min syurutis salati, di antara syarat sah salat adalah at-taharatu minan najasah. Suci dari apa Muhammad sekalian? Suci dari najis. Yang Sudah. harus suci dari najis apanya saja? Yang pertama, beliau menyebutkan al-badan. Badan, apa? Jasad kita. Jasad kita harus
betul-betul suci dari najis. Maka ini mencakup semua jasad kita, baik yang luar maupun dalam. Misalkan rongga-rongga seperti rongga hidung, rongga mulut, rongga mata, rongga telinga, itu kalau ada najis maka wajib dibersihkan. Kalau misalkan ada najis di rongga-rongga itu, maka tidak sah sholatnya kalau digunakan sholat. Wadih wahad. Hmm. Paham Halo. Ustaz. Nah, Iya, iya silakan Ustadz. Al-Hadam. Jayid. Berikutnya, wasaub yang harus suci dari najis juga adalah pakaian. Kalau diterjemahkan secara harfiah, saub di sini pakaian. Tapi yang dimaksud oleh para ulama, bersih saub dari najis itu bukan saub, bukan pakaian saja. Tapi kullu malbus, setiap yang dikenakan, setiap yang kita kenakan di tubuh kita, atau setiap yang ya kita kenakan, setiap yang kita kenakan itu seperti apa saja. Nah, pakaian jelas, pakaian atasan, bawahan itu jelas. Apalagi misalkan kalau laki-laki peci, maka peci harus suci juga. Sorban misalkan. Bahkan kalau sorban hanya dikalungkan saja, maka itu juga harus suci. Kaos kaki misalkan akhwat, ibu-ibu, maka juga harus suci juga. Semua yang dikenakan itu harus suci. Misalkan kalau mengenakan cincin, sedangkan di cincinnya itu ada najisnya, ya nggak sah. Mengenakan kalung, di kalungnya ada najisnya, maka tidak sah. Semua yang kita kenakan itu harus suci. Wadih mahat, kullu malbus, maksudnya taub di sini adalah kullu malbus, setiap yang kita kenakan. Wadih mahat, Hmm. Mm-mm. dan di sana ada dhabit, ada ketentuan wa in lam yataharrak biharakatihi, meskipun eh, pakaian yang kita kenakan itu tidak ikut bergerak saat kita bergerak. Misalkan misalkan laki-laki ini menggunakan sorban, sorbannya panjang banget sampai sampai menjulur ke lantai. Tapi di ujung sorbannya itu ada najis. Ujung sorban itu kalau kita bergerak, berdiri, ruku, sujud, ya tidak itu nggak ikut gerak. Ujung sorbannya itu nggak ikut gerak. Tapi di ujung sorban itu ada najisnya, maka nggak sah sholat. Demikian juga misalkan ibu-ibu kalau misalkan mukenanya panjang, misalkan jilbabnya panjang, misalkan sampai menjulur ke lantai, misalkan di ujung jilbabnya itu ada najis, meskipun ujung jilbab itu tidak bergerak saat ruku, i'tidal, sujud, itu tidak ikut bergerak ujung jilbab, maka itu tetap tidak sah. Meskipun yang kita kenakan itu tidak ikut bergerak saat kita bergerak dalam sholat, maka tetap harus suci. Kalau ada najisnya, tidak sah sholat. Begitu Ibu ya? Bisa difahami maksud saya, Umat? Jami'an. Insya Allah bisa Ustaz. Berikutnya, wal makan. Yang harus suci dari najis juga saat sholat adalah al makan, tempat. Tempat, apa yang dimaksud tempat di dalam sholat yang harus suci ini, teman sekalian? Yang dimaksud tempat itu adalah ma yulaqi syai'an min badanihi au malbusihi, yaitu area yang kita sentuh dengan badan kita atau pakaian kita saat sholat. Itu harus suci. Baik kita menyentuhnya dengan badan kita, misalkan saat sujud kita menyentuhnya dengan tangan, atau saat berdiri dengan kaki, atau saat sujud juga itu dengan anggota-anggota sujud. Semua area anggota sujud itu harus suci. Atau dengan pakaian, tersentuh dengan pakaian. Setiap area yang tersentuh dengan pakaian itu tempatnya itu juga harus suci. Gitu ya, Bu ya? Bagaimana kalau misalnya, ada gambaran, ini pertanyaan. Kalau misalnya saat kita sholat, kemudian di depan kita ternyata ada kotoran cicak saat sholat, ternyata di depan kita ini sudah terlanjur takbiratul ihram, ya. Sholatnya sholat wajib, sudah terlanjur takbiratul ihram. Kalau nggak darurat kan nggak boleh dibatalkan sholat wajib itu. Ah, sholat wajib sudah takbiratul ihram, di pertengahan sholat ternyata di depan kita ada kotoran cicak, atau di pertengahan sholat jatuh kotoran cicak dari atas. Bagaimana? Apakah batal sholat kita?
Kalau menurut itu kayaknya sih dilanjutin. Tapi kalau ini, kan itu kan sholat nggak boleh diulang ya Ustadz ya. Maksudnya nggak Terus boleh diulang? gimana? Terus katakan itu pas lagi keadaan sholat tuh. Iya Ustadz. Nah, dalam keadaan sholat, gimana? Kan iya kemungkinan dilanjutin karena kan bukan disengaja kali itu ya Ustadz. Ya. Begini, nggak semua yang tidak disengaja itu dimaafkan, Wah. Ya. Diulang lagi kalau bisa mah kalau gitu lebih suci lagi. Begini, saya tadi saya tadi menjelaskan maksudnya tempat yang harus suci saat sholat adalah area yang tersentuh oleh badan kita atau pakaian kita saat sholat. Jadi kalau misalkan di depan kita ada kotoran cicak misalnya, selama itu kita tidak menyentuhnya, selama kita tidak menyentuh kotoran cicak itu, maka tetap sah sholat kita. Misalkan tidak kita sentuh dengan anggota tubuh kita, tidak juga menyentuh pakaian kita yang kita kenakan, maka tetap sah sholat kita. Jadi kalau misalkan kita sujud itu kan biasanya masih ada area yang renggang antara area kepala dan atau di bawah badan kita lah antara antara area kepala dan lutut kita itu kan ada area yang tidak tersentuh ya ada ya Iya. biasanya kalau pakaiannya nggak betul-betul lebar Ustadz. gitu ya. Iya. Nah, Iya. itu kalau selama tidak tersentuh oleh badan kita atau pakaian kita tetap sah sholat kita. Tapi kalau misalkan tersentuh oleh pakaian kita atau badan kita, maka tidak sah sholatnya batal sholat. Dan dibersihkan, harus dibersihkan dan sholat lagi dari awal. Itu ya Bu ya. Jadi maksudnya tempat, bersih tempat dari najis, tempat di situ maksudnya adalah area yang tersentuh oleh badan atau pakaian yang dikenakan saat sholat. Bingung tidak maksud saya maksud kalian? Insya Allah paham Ustadz. Ustadz. Ya iya, Wafaqqanallahu jami'an. Tapi Berikutnya saya Mas. mau nanya boleh lagi Naam, tafadhali. tempat sholat gitu ya. Kan gini Ustaz, Naam. kalau kan ada sepiteng gitu di bawahnya, tapi di atasnya ada keramik sholat. Ada bilang katanya gini, ada yang bilang itu nggak boleh kan di bawah sepiteng sholat. Tapi kan bersih lantainya kan udah diubin gitu. Kan di lantai nggak ada kotoran kayak gitu. Boleh nggak tuh Naam. sholat? Ada juga pemahaman kan orang kadang-kadang tuh ahwat, kadang-kadang suka salah kayak gitu. Gimana menurut Ustaz bagaimana ya? Ya ini tadi, maksudnya Sepiteng. tempat. Maksudnya tempat yang harus suci saat sholat adalah tempat yang kita sentuh. Baik kita sentuh dengan badan kita atau pakaian kita. Ya, satu yang di bawah apa ya tersentuh. Ya kan lantai bersih ya. Di bawah doang kan kotorannya. Allah. Di tempatnya kan bersih. Berarti kan boleh ya. Nah, Ustadz ya sholat ya. nah, nah, termasuk Iya. nanti juga misalkan kalau misalkan nanti akan ada di sini. Oh, nanti tambahan sih. Jadi najis itu kalau di bawah kaki kita, maksudnya terinjak di bawah alas kaki kita, itu nggak masalah. Gitu ya, Bu ya. Najis itu kalau terinjak di bawah alas kaki kita, itu tidak masalah. Seperti misalkan di bawah sajadah, di bawah kaki, tetap tepat di bawah kaki kita itu ada najis, tapi di bawah sajadah itu nggak masalah. Gitu ya. Maka itu bisa dikiaskan di situ. Dari tank di bawah. Malah itu berjarak enggak. Di sepiteng ya Ustadz ya. Sholat. Tapi kan di atasnya kan bersih. Udah ditutupin pakai keramik. Berarti kan itu kan Iya, tempat bersih ya. Kadang-kadang iya. ada yang salah-salah itu begitu. Begitu. Ya, masalah kan Jadi mungkin kan karena belum belajar, Mas. Ya dimaklumi mungkin. aja karena belum belajar. Ya diajak belajar di sini, nah. Afwan Ustadz, Nah, itu yang Ustadz tadi barusan ngomong di bawah sejadah ada najis itu maksudnya nggak apa-apa ya. Jadi sisi luar dari tempat sholat kita gitu kan berarti itu ya. sisi luar gimana? Enggak, maksudnya Enggak, kita berdiri, maksudnya ya bisa kita berdiri. berdiri.
di atas Nah, sejadah di kan? bawah kaki kita itu ada najis, Ya. Oh, di bawah ya kan? kaki. Ah, ya, itu kan misalnya kita berdiri di atas sajadah, sedangkan tepat di bawah kaki yang kita Ah, berdiri di sana itu, di bawah sajadah yang kita berdiri di sana itu ada ada najisnya, najis. maka nggak masalah, Oh, itu nggak nggak masalah masalah. ya, Ustaz? Nah, Oh. nah, Hitungannya berarti permukaan yang menghadap yang kena badan atau baju kita aja gitu ya? nah, sahih. Ya, ya, Ustaz. Kalau diinjek nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau di bawah nggak bisa, nggak boleh. Nah, kita bahas setelah ini. Berikutnya yang harus suci dari najis juga apa? Wal mahmuli lahu di sini. Oh, kan di sana ada fi sebelumnya. Wal mahmuli lahu. Maka yang harus suci dari najis juga adalah semua hal yang kita bawa. Baik kita membawanya dengan tangan kita atau tidak dengan tangan kita. Gitu ya. Misalkan apa di sana dicontohkan di dalam kurung di sana seperti botol atau sapu tangan, tisu, baik itu kita pegang pakai tangan atau dikantongin. Itu dibawa. Sama saja, membawa pakai tangan atau membawa dikantongin sama-sama membawa. Maka benda yang dibawa itu harus suci juga. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Halo? Waduh, Ustaz. Nah, 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 Ustaz. maka benda yang dibawa, dipegang, atau dibawa itu harus suci juga. Misalkan tas itu nggak dipegang, tidak juga dikantongin, tapi dia dibawa. Maka semuanya, tasnya, isinya, semuanya harus suci. Demikian juga termasuk yang dipegang, ini gambaran biasanya disebutkan di kitab-kitab. Kalau misalkan seseorang memegang tali, tali itu panjang, dia memegang ujung tali. Saat sholat memegang ujung tali. Tapi di ujung tali yang lain, di ujung yang lain dari tali tersebut, maksudnya, ujung yang lain dari tali tersebut, ternyata di sana bersambung dengan najis, ada najisnya. Atau misalkan di sana tali itu buat mengikat anjing misalkan. Atau intinya tali itu ujungnya itu bersambung dengan najis, gitu ya. Atau ada najisnya lah di ujung yang lain. Maka itu juga tidak sah. Karena dia membawa di situ. Membawa sesuatu yang mana sesuatu itu ada najisnya. Gitu ya, Bu ya? Waktu yang mahat? Nah, Halo? Nah, ya, nah, Ustaz ada. Allah jami. Jadi, berarti kalau gendong juga, gendong anak yang masih kecil, itu juga pasti kan tidak ada najisnya waktu sholat. Kalau misalkan di popoknya itu ada najisnya, maka jangan digendong. Gitu ya, Bu ya? Allah jami. Kalau sholat tasnya sampingnya, misalkan tasnya ada najisnya gimana, Ustaz? Bagaimana, Om? Kalau kita sholat, tasnya itu Nah, kita taruh di kita, tetapi takutnya di dalam tas itu ada najisnya. Misalnya bekas darah kita kita oleh tisu buat kalau ngoles nah, lampu darahnya, taruh taruh di tasnya gitu. kalau nggak dibawa nggak masalah. Selama tas Oh, itu enggak. tidak dibawa, nggak masalah. Gitu ya? Oke. Oh, iya. Allah jami. Kita lanjutkan, Om. Nastamir. Berikutnya, beliau menyebutkan gambaran terkena najis di pertengahan sholat. Beliau mengatakan, rahimahullah ta'ala, fa'in laqahu najisun. Jika dia terkena najis atau kejatuhan najis saat sholat. Misalkan saat sholat, kemudian tiba-tiba kejatuhan najis, entah itu cicak, entah itu burung gitu kan. Ah, kejatuhan. Au laqahu thiyabahu au mahmulahu. Atau yang terkena najis atau kejatuhan najis itu adalah sesuatu yang dia kenakan. Entah pakaiannya, entah atasan atau bawahan, entah itu pecinya, sorbannya, atau yang lain-lain. Au mahmulahu, atau yang terkena najis itu adalah sesuatu yang dibawanya.
Entah dibawa di tangan atau tidak dipegang di tangan. Yang penting dibawa. Kalau terkena najis, tiga itu kalau terkena najis, badannya terkena najis, Pak, sesuatu yang dikenakannya terkena najis, atau sesuatu yang dibawanya terkena najis di pertengahan sholat, maka batalat sholatuhu, maka batal, batal sholat. Gitu Ibu ya. Insya Allah eh, jelas Om ya di sini. Halo. Tapi apakah batal secara mutlak? Di sana ada pengecualian. Illa, makanya dilanjutkan oleh al-mu'allif di sana illa an yulqiyahu halan. Kecuali kalau orang yang terkena atau kejatuhan najis ini menghilangkan najis itu, membuang najis itu halan dengan segera. Kalau membuangnya dengan segera, maka tidak batal sholat. Kalau membuangnya dengan segera, maka tidak batal sholatnya. Tapi ada ketentuan. Mas sekalian. Membuangnya itu tidak boleh menyentuh najis itu secara langsung. Kalau menyentuh secara langsung berarti tangannya terkena najis. Ya kan Ibu ya? Waduh Mahat, Nah, Ustaz. tidak Pakai boleh menyentuh tisu kali secara ya, Ustaz. langsung. Dan Pakai tisu. syarat yang kedua tidak boleh membawanya. Jadi kalau misalkan meskipun pakai tisu, meskipun tidak menyentuh secara langsung kalau pakai tisu, tapi dia membawa itu dalam artian dia mengambil dan mengangkat. Itu membawa hukumnya, membawa najis. Ya atau ya? Nah, Halo? Berarti gimana? iya. Ya misalkan kalau terkena kejatuhan najis dan najisnya itu kering di baju kita, misalkan di lengan ya, najis kering di lengan, maka digerakkan aja gini, digerakkan gini. Itu tidak menyentuh dan tidak membawa. Gitu Ibu ya. Waduh Mahat. Atau misalkan yang kejatuhan peci. Peci misalkan. Pecinya kejatuhan. Rasa kejatuhan. Entah itu kotoran cicak atau kotoran burung. Kejatuhan. Maka dijatuhkan aja ke tempat yang agak jauh gitu. Pecinya. Maka sah masih sholat. Selama membuangnya itu tidak menyentuh najisnya secara langsung dan tidak membawa. Tapi di sana harus halan. Halan itu apa? Segera. Segera itu gimana? Segera itu tidak dibiarkan lama. Batasannya apa? Batasannya adalah kadar tumak ninah. Kalau misalkan kejatuhan najis, kemudian berlalu waktu kadar tumak ninah, kadar minimal tumak ninah, maka batal sholatnya. Kadar tumak ninah berapa? Pernah kita sebutkan uang sekalian? Mengatakan subhanallah. Oh, itu. Nah, cukup untuk melafatkan subhanallah. Kalau misalkan kadar itu cukup untuk melafatkan subhanallah, kita biarkan saja najis itu, maka sudah batal. Jadi harus segera. Kalau misalkan tahu ada najis, maka harus segera dibuang. Entah itu dengan melepaskan sesuatu yang kita kenakan, atau kalau misalkan najisnya kering tadi, kita buang gitu saja. Begitu Ibu ya. Waduh Mahat. Tidak Halo. dipegang langsung. Aswan Ustadz tidak dipegang langsung yang dan Tidak membawa. oh, Tidak tidak membawa. membawanya. Nah, tidak dipegang langsung dan tidak membawa. Kalau Ya, megang langsung berarti tangannya terkena najis. Kalau ya. membawa, mengambil kemudian mengangkatnya, itu berarti membawa najis. Sama aja, batal semua. Ya. Astagfirullahaladzim. Jayid. Ada pengecualian yang lain? Naam. Au yakuna ma'fuwan anhu. Kecuali juga ini. Kalau misalkan najis yang mengenai kita itu adalah najis yang ditolerir. Kalau najisnya adalah najis yang ditolerir, maka tidak masalah. Tidak masalah. Gitu Ibu ya. Tidak batal sholatnya maksudnya. Misalkan apa? Di sini disebutkan dam jurhihi. Apa? Darah dari lukanya sendiri. Tapi kita sebutkan tadi
ketentuan-ketentuannya, Ibu ya. Iya. Darahnya sendiri itu tidak membatalkan, darahnya sendiri itu tidak membatalkan jika bukan keluarnya itu bukan karena Itu ulahnya sendiri paksa. memang dia Heeh. sengaja, nah, Ngajak. dan tidak bercampur dengan yang lain dan tidak sampai keluar dari Teriannya. areanya. Nah, gitu Ibu ya. Astagfirullahaladzim. Atau Afwan darah yang Ustadz mau sedikit tanya. dengan darah nyamuk, darah kutu, nah itu juga dimaafkan. Nah, bagaimana Om? Afwan, kalau kita lagi sholat tiba-tiba tuh ada kucing lewat kan, terus tiba-tiba deprok gitu di depan, kan kita nggak tahu dia itu najis atau enggak, itu bagaimana Ustadz? Kita hukumi secara zahir sesuatu yang meragukan, sesuatu yang meragukan nggak tahu najis atau enggak, ya hukumnya suci secara asalnya suci, gitu. Hukum asalnya suci. Maka udah nggak masalah. Kecuali kalau memang kita tahu di situ memang dia barusan dari tempat najis yang apa namanya istilahnya itu, ya sudah di sana memang ada baunya, gitu kan. Ada kelihatan ada kotoran-kotoran yang tersisa di ekornya misalnya begitu. Ya itu najis. Maka tinggal dihindari saja, gitu ya. Tinggal dihindari saja. Misalkan bergeser gitu. Satu langkah nggak masalah, nggak batal sholat kita kalau hanya satu langkah. Begitu ya, Bu ya. Oh, gitu. Kalau Ya, terkait dengan kucingnya itu sendiri selama tidak terkena najis ya nggak najis. Tapi kalau misalkan bulu kucing kemarin sempat kita bahas Ibu ya dalam pembahasan najis kemarin. Pembahasan apa Bu, yang kemarin? Saya lupa. Kita sempat membahas bulu kucing. Ya, bulu kucing. Bulu kucing itu ya hukumnya maitah seperti bangkai karena setiap sesuatu yang terpisah Mm-mm. dari Dari badan. makhluk hidup. Ah, uh, Sesuatu yang terpisah dari makhluk hidup. Itu hukumnya Mm-mm. bangkai. Tapi dimaafkan. Kalau hasil. Tapi untuk rambut, rambut hewan seperti kucing itu kalau jumlahnya sedikit maka dimaafkan. Eh, ada nggak rambut yang jumlahnya banyak dimaafkan juga? Iya, hewan tunggangan seperti kuda. Itu kalau terpisah rontok bulunya, itu kan juga dihukumi bangkai, kan? Iya. Tapi kuda itu bisa dimakan, Om? Boleh. Oh iya, boleh dimakan ya, Om. Afan. Mm-mm. Maka nggak masalah, itu dimaafkan. Kalau bulu apa namanya rambut kuda itu dimaafkan. Iya, iya. Jadi kucing nggak apa-apa ya. Kucing. Bulunya. Bulu kucing dimaafkan. Aslinya najis, hukum aslinya najis, tapi kalau sedikit susah untuk dibersihkan, susah untuk dihindari, maka dimaafkan. Tapi kalau misalkan bisa dibersihkan, ya harus dibersihkan. Gitu ya, Bu ya. Kalau dia mahat, Iya Ustadz. Ini misalkan yang menggumpal-gumpal kelihatan menggumpal gitu kan mudah untuk dibersihkan. yang Yang dimaafkan itu yang susah dibersihkan. apa Ustadz yang ini yang si Nah, bulu kucing ini hanya untuk mazhab Syafi'i atau yang lain juga demikian karena saya dulu pernah mendengar. Hmm. Allah alam, saya tidak Oh tahu. Saya maafkan. iya Ustadz. Nah, tapi maafu kalau di dalam mazhab Syafi'i, maafu, dimaafkan kalau jumlahnya sedikit karena Nah, susah untuk dihindari. iya. Baik. Eh, bisa, subhanallah. Kita belum selesai nih, Om. Bahasan. Oh iya. Di berikutnya, beliau akan masuk ke pembahasan najis aini dan najis hukmi. Dua macam najis itu dan cara membersihkannya, cara mensucikan. Makanya beliau menyebutkan wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu. Dan wajib membersihkan najis yang tidak ditolerir, tidak dimaafkan. Wajib membersihkan najis yang tidak dimaafkan. Gitu ya, Bu ya? Maka harus diusahakan sekuat tenaga sebisa mungkin untuk membersihkan najis.
Kalau misalkan dibutuhkan hal-hal yang lain seperti misalkan harus mengucek-nguceknya, menggaruk-garuknya, atau bahkan menggunakan zat yang lain, menggunakan benda lain seperti sikat atau sabun misalkan, maka harus digunakan itu. Kalau memang bisa bersihnya najis itu dengan hal-hal itu, maka harus diusahakan itu semua. Begitu ya, bukan? Wadih Mahad? Wadih. Halo? Wadih. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana kalau ada sifat-sifat yang tersisa yang memang nggak bisa dibersihkan. Misalkan tersisa hanya warnanya saja, atau aromanya saja, atau rasanya saja yang tersisa. Tapi siapa yang mau merasakan di sini? Iya, ih. Jijik banget sih Ustadz. Ya, karena tapi disebutkan loh, kalau misalkan tersisa hanya rasanya saja itu Aduh, tidak dimaafkan ya, kan? Tidak dimaafkan. Tapi gimana kayak merasakan ini? enggak Ustadz, saya enggak mau. Eh, Intinya seperti itu. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Tapi untuk Kalau malam ini nampaknya kita cukupkan dulu saja, bagaimana Mas Gal ya? Ada tahu, pertanyaan mungkin sebelum kita tutup, eh, untuk masalah cara mensucikan najis, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wafaqanallah. Hal min soal, Mas? Ustadz, di luar konteks Nah, Ustadz, bagaimana? ini Ustadz, saya tuh terjadi sama saya baru sekali ini Ustadz. Bagaimana? Eh, Akan terjadi sama saya baru sekali. Saya juga engahnya gini Ustadz. Jadi kemarin itu saya ikutan sholat di masjid, sholat zuhur Ustadz berjamaah ya Ustadz ya. Terus eh, udah tahiyat akhir itu Ustadz ya. Saya tuh tiba-tiba tuh udah assalamualaikum aja sendiri, assalamualaikum gitu ya ke kanan. Terus ke kiri, pas mau salam yang ke kiri, baru ngeh kalau imam itu bilang assalamualaikum, baru ngeh gitu Ustaz. Nah, saya akhirnya saya terusin lagi Ustaz, itu nggak apa-apa ya Ustaz ya, gimana tuh Ustaz? Gak apa-apa insya Allah. Saya Jadi benar-benar kan baru sekali yang juga nggak tahu yang kenapa itu. pertama kan karena mengira kan, Om. Yang pertama kan karena mengira Ya imamnya sudah salam gitu kan. betul Ustaz, jadi saya udah salam. Tapi sebenarnya ada kaidah la ibrata bidzanni al-bayni khata'uhu. Sebenarnya ada kaidah itu. Apa artinya kaidah itu? La ibrata bidzanni al-bayni khata'uhu. Tidak dianggap prasangka yang ternyata jelas bahwasanya prasangka itu salah. Hmm. Jadi dhon, prasangka itu ada yang dimaafkan. Tapi kalau sudah ternyata betul-betul jelas prasangka itu salah, maka tidak dimaafkan. Gitu, ya. Kalau misalkan seandainya saja, misalkan itu salam sebelum imam salam, salam sebelum imam salam, itu sampai sekarang misalkan nggak tahu kalau ternyata imamnya belum salam karena salamnya lirih misalkan. Ternyata imam salam duluan sebelum imam. Itu mungkin sampai sekarang masih dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu, wah ternyata saya membatalkan sholat sebelum imam. Kalau tidak disertai niat mufarokoh, maka batal sholat. niat Tapi apa? kalau disertai mufarokoh, mufarokoh itu memisahkan diri. Hmm. Kalau Memisahkan diri. disertai niat untuk memisahkan diri saat salam itu, maka tetap Batal. sah sholatnya. Oh, Gitu, tidak. ya. Kalau Oh, niatnya mufarokoh, memisahkan diri dari imam itu, emang boleh. sah sholatnya. Tapi jamaahnya yang nggak dapat sampai akhir kan itu. Sah Kenapa mau sholatnya tapi tidak tadi? tidak dapat jamaah sampai akhir. Tapi kalau misalkan tidak disertai niat mufarokoh, ya batal sholatnya. Karena kita sudah mengaitkan sholat kita dengan imam. Maka bagaimana? Ya udah, sholat lagi aja di kota. Gitu. Hmm. Memisahkan diri itu dalam hal apa Ustaz? Maksudnya memisahkan diri? Memisahkan diri dari imam itu kan boleh.
Nah, harus ada niat tapi Om. Maksudnya niat, niat. Maksud saya niat Om. Maksudnya bukan tiba-tiba memisahkan diri dari imam tanpa niat mufarokoh, niat tanpa niat memisahkan diri, enggak. Ah, Oh, Tapi mungkin ini kali ya Ustaz. Pernah lagi apa Lebaran kemarin Ustaz, Idul Idul Adha tuh kalau nggak salah Ustaz ya. Itu imamnya nggak kedengeran suaranya sama sekali Ustaz. nah, Kan karena mic-nya itu nggak berfungsi kayaknya. Jadi cuma hmm, ke dalam aja suaranya. Sementara kami kan di lapangan ya Ustaz ya. Itu jadi kita nah. saya terutama saya Ustaz ya pribadi bingung ya. Nah, itu mungkin begitu maksudnya Ustaz kali ya. Jadi kita mau mufaroqah gitu. Maksudnya gitu ya Ustaz. Atau gimana? Niat mufarokoh itu maksudnya adalah niat untuk memisahkan diri dari imam setelah sebelumnya mengikuti imam, jadi Itu makmum. Sebelumnya niat jadi makmum gitu ya. Awal iya. sholat niat jadi makmum. Kemudian di pertengahan sholat karena sebab-sebab tertentu misalnya, maka Hmm. dia berniat untuk memisahkan diri dari imam. Itu niat mufarokoh. Dan itu dibolehkan itu Ustaz maksudnya. Boleh, tapi ya itu berarti setelah mufarokoh dia tidak sholat jamaah. Maksudnya pahala jamaahnya berhenti di situ sudah. terus kiri kanannya Gitu ya. kesian dong ya. Iya. Maksudnya kepotong nggak tuh safnya? Apa safnya ya kepotong. Tapi nggak Iya. masalah. Insya Allah. Oh, nggak apa-apa. Terus kalau itu tadi si Ibu Ibu Yuli ya, Ibu Yuli ini kan terakhir ya pas salam. Kalau misalnya itu dilakukan pas saat kita mendahului imam, itu gimana Ustaz? Batal nggak? Maksudnya Mendahului di imam itu ada hitungannya, Om. oh nanti ya belum Mendahului ya? dan tertinggal. Mendahului dan tertinggal dari imam itu ada hitungannya. Dan tergantung rukun yang mana. Gitu, Om, ya. Nanti insya Oh, Allah akan kita bahas, insya Allah. oh ya udah nanti aja Ustaz. Tapi kalau saya itu nggak apa-apa, maksudnya nggak dosa kan Ustaz ya. Karena saya benar-benar nggak ngeh gitu Ustaz, benar-benar nggak Ya apa, ngeh, insya Allah. nggak Nggak sadar apa-apa, gitu. insya Allah. Hanya saja di kodok saja, Om. Di ulangi sholatnya supaya lebih yakin. Gitu, Om, ya. Ya, walaupun udah minggu kemarin itu Ustaz. Ya, nggak masalah. Mau tahun lalu pun juga kalau punya tanggungan sholat ya tetap wajib dikodok. Jangan-jangan sih udah Masya Allah. Astagfirullah. Iya. ya Ustaz. Jadi di waktu zuhur juga kan Ustaz ya kodoknya ya. Nggak, kodok sholat itu boleh di waktu yang lain. Jadi gini, setiap Yang penting sholat niatnya yang sholat mempunyai, zuhur. pelan-pelan, saya jelaskan. Setiap sholat yang mempunyai waktu khusus, setiap sholat yang mempunyai waktu khusus, seperti lihat sholat 5 waktu, sholat duha, kemudian sholat malam, itu kan mempunyai waktu khusus. Setiap sholat yang mempunyai waktu khusus, maka boleh dikodok. Dan kapanpun kodoknya itu boleh. Kapanpun kodoknya itu boleh. Misalnya sholat duha di kodok malam. Sholat malam di kodok saat duha. Oh, Itu boleh. Allah. Sholat, ya itu sholat 5 waktu. Saya duhur, kodoknya malam. Sholat isya, kodoknya siang. Ya boleh. Nggak masalah. Tapi niatnya saja. Niat. Dihadirkan niatnya. Gitu ya, Bu, ya? Iya Ustaz. Paling yang lihat kali Ustaz ya. Ini orang sholat apa sih gitu kan kali Ustaz. Ya, ya kepo banget. Ya kepo lah Ustaz, orang lagi sholat, nah kok orang sholat sendiri ngapain sih gitu. Udah 4 rakaat kan lagi katanya gitu. kan di dalam kamar nggak Ya, ada yang nonton. Ustaz, itu gitu ya, Bu, ada ya. teman saya Ustaz sholat, maksudnya maaf ya, sholat ba'diyah habis maghrib tuh dua terus dua Ustaz. Itu ada nggak sih Ustaz? Kalau kita kan habis maghrib kan dua ya Ustaz ya, ba'diyahnya. Mungkin sholat yang lain mungkin, Om. Sholat Oh, tobat. Nah, atau dia sholat qabliyah, kemudian sholat ba'diyah. Jadinya dua-dua. tapi Hmm, dikatakannya di ba'diyahnya gitu. Iya, jadi di gini, kodok. sholat 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 qabliyah, sholat qabliyah itu waktunya itu berlangsung sampai keluar waktu sholat fardu tersebut. Sholat Oh, duhur, Walaupun sholat namanya duhur itu dimulai pelan-pelan, pelan-pelan. Sholat duhur itu dimulai dari zawal, condongnya matahari ke arah barat sampai
masuk waktu sholat asar, ya kan Ibu? Ya. Maka itu juga adalah waktu qobliyah duhur. Oh. Meskipun setelah sholat duhur, maka itu masih waktu sholat qobliyah duhur. Hitungannya bukan qadha. Kalau sholat Oh, qadha. bukan kodo ya. Oh iya iya. Nah, Walaupun dilaksanakannya setelah sholat zuhur gitu Ustaz ya. nah, sahih. Ah, Tapi kalau ba'diyah nggak boleh. Kalau ba'diyah nggak boleh dilakukan sebelum sholat fardunya. Kalau ba'diyah harus Oh setelah sholat gitu ya. fardu. Oh yang oh Gitu boleh ya, iya Ibu ya? kalau qobliyah. ya Jadi Ustaz. qobliyah itu boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat Karena kalau, wajibnya. sahih. Itu lebih mudah kalau misalkan bagi orang yang tidak sempat melaksanakan qobliyah, gitu kan Ibu kan? Iya, iya betul. Ah, Kadang Nah, ketinggalan. maka masih ada kesempatan untuk melaksanakan qobliyah setelah sholat fardu. Oh Dan cukup boleh niat ya. dalam hati aja Ustaz ya. Niatnya. Niat di dalam hati sholat qobliyah zuhur. Nggak usah disebutin. Usolli qabliyat zuhari. Oh, Ustaz. Iya 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 iya. Oke. kita Ibu kan? Ya Ustaz. Iya Ustaz. Nah, Jazakumullah khair Ustaz. jazakumullah khair. سؤال آخر هناك Hmm. لا يوجد. La Kalau yujad tidak Ustaz. ada, mungkin kita cukupkan dulu Mas sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Saya minta maaf Mas sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomah, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallahu warahmatullahi khair Ustaz. wabarakatuh. Barakallahu Jazakumullah fiik. khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Izin live ibu-ibu semua. Nah,